Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat daftar hadir sederhana menggunakan Google Formulir. Pertama-tama kita buka browser dulu, kita buka Google Chrome, kemudian buka email kita, jadi bisa tulis gmail.com. Buka dulu email kita. Di sini saya tulis passwordnya. Belum bisa masuk, ulang kembali. Kita intinya kita masuk dulu di email kita. Masukkan password. Nah, ini sudah email saya terbuka. Kalau sudah terbuka, kita klik titik 9 untuk mencari Google Formulir. Masuk dulu di cari Google Formulir. Google Formulir itu tersimpan di driver. Kita klik driver. Ya, sudah terbuka drivernya. Kita tambah baru, bisa juga di driver kita. Klik kanan bisa. Jika kita mau tambah baru, tambah baru folder supaya ada manajemen folder. Tulis namanya, foldernya, rakor, atau rapat koordinasi. Ya, nah ini sudah ada folder di grup saya. Saya masuk di folder saya, folder tadi yang baru kita buat. Ya, nah, di folder yang kita buat di sini kita tambah grup. Nah, kita ingin membuat di folder rapat koordinasi Google Formulir. Berarti ini sekarang sudah terbuka folder rapat koordinasi. Nah, sekarang tinggal tambah baru. Kemudian pilih Google Formulir. Nah, bisa juga tadi di situ kita pilih template, tinggal kita mengganti-ganti
Tapi kalau kita ingin membuat sesuai dengan keinginan kita, kita langsung masuk saja di Google formulir. Atau saya ulang kembali. Ya, tadi sudah terbuka rapat koordinasi baru-baru. Kemudian Google formulir ini ada dua, ada kosong, ada kemudian ada dari template. Kita buka saja formulir kosong. Itu yang berkreasi. Kemudian kita ketik nama yang kita mau bikinkan daftar hadir. Ya, kita tulis daftar hadir for assessment 2001. Ya, kalau kita mau isi deskripsinya bisa, namanya silakan mengisi daftar hadir rapat koordinasi assessment nasional 2021 atau selamat. Ya, bisa. Silakan mengisi daftar hadir rapat koordinasi asesmen nasional. Nah, sudah itu masuk di apa isi daftar hadir. Itu data-data yang ingin diisi. Tentu pertama nama. Nama ini adalah kita pilih jawaban singkat. Ya, karena nama itu kan jarang yang panjang sekali. Ya, jadi jawaban singkat. Nah, kemudian berikutnya ya, jawaban berikutnya kita namanya, kita bisa tulis deskripsinya, ditambah deskripsi, ya, ketik apa perintahnya di situ ya. Deskripsi ini merupakan penjelasan apa yang kita mau lakukan atau penjelasan mengenai judul setiap kegiatan yang ada di sini di nama umpamanya. Ketika Anda lengkap dengan jelas, ya. Kemudian sudah itu, nah, jadikan ini wajib diisi, artinya tidak bisa pindah ke tempat lain atau tidak bisa mengirim daftar hadir ini sebelum mengisi biodata ini khusus untuk nama, karena itu yang wajib diisi. Kemudian kita tambah berikutnya tambah sudah nama NIK, nomor pegawai. Nah, contoh ini nomor induk pegawai ini juga jawaban singkat, ya. Kemudian
deskripsinya ditulis tidak mempunyai atau tidak memiliki ketikkan angka 0. Ya. Kemudian sudah itu ada validasinya. Nah, ini kita kasih validasi untuk membatasi perintah. Jadi di sini ketikkan NIP dengan angka, jadi harus berupa angka. Nah, jadi kita tulis di sini angka, kemudian lebih dari ataukah jangan saja nanti dibatasi itu adalah angka saja, angka, karena kalau lebih jangan sampai ada yang tidak sampai. Ya, kemudian ketika mengetik bukan angka, maka kita memunculkan pesan. Nah, pesan apa ketika orang itu mengetik bukan angka? Contoh, tuliskan harus berupa umpamanya harus berupa. Nah, ini peringatan yang muncul ketika orang bukan mengetik angka. Umpamanya dia mengetik huruf untuk NIP-nya, maka muncul pesan ini harus berupa angka. Jadi ini juga wajib diisi. Kemudian pindah berikutnya, pertanyaan berikutnya, jadi nama, nomor induk, pindah lagi, tambah lagi, nama NIK, kemudian unit kerja, atau instansi, ya. Kemudian kita tulis deskripsinya, kita tambah deskripsi, penjelasan mengenai apa yang mau dilakukan di unit kerja, apa yang akan ditulis di unit kerja atau dipilih di unit kerja. Unit kerja, tulis, ketikkan nama unit kerja atau instansi tempat tugas Anda. Ya, itu juga wajib diisi. Kemudian pertanyaan berikutnya, jabatan unit kerja. Nah, itu memudahkan, jadi kita pilih untuk jabatan ini kerja ini, kita pilih lagi yang lain, bukan isian, tetapi anggaplah pilihan, berarti pilihan ganda. Nah, kita memilih salah satu ini, jabatan ini kerja, memilih, kita tulis dulu deskripsinya, pilihlah
jabatan pilih jabatan pada unit kerja atau instansi Anda. Ya, pertama umpamanya karena rencana akan peserta yang terlibat di sini, ya pertama Kadis Bud, Bajo, kemudian Sek Bajo, contoh, kemudian tambah lagi Kabit kepala bidang, ya. Nah, jadi di sini bisa juga sebenarnya gitu pecah, ada kepala bidang SMP ada, tapi jangan sampai banyak ada semua di situ kepala bidang, maka banyak sekali. Nah, kepala bidang hanya satu, ya, kemudian kepala seksi, ya, supaya tidak banyak sekali pilihannya. Kemudian pengawas, berikutnya kepala sekolah, kemudian jangan sampai di sini ada yang terlibat di sini tapi tidak ada pilihannya di sini, maka kita tambahkan lainnya. Jadi ketika ada yang terlibat di sini tidak ada pilihannya di atas, maka memilih lainnya. Kita pilih, wajib diisi lagi, kemudian tambah berikutnya, jabatan assessment. Ya, kita tulis lagi deskripsinya. Centang, ya, ini centang pilihan bisa lebih dari satu. Centang Anda dalam kegiatan pada kegiatan rakor akses ini, ya, tentang jabatan Anda pada kegiatan rakor asesmen ini. Pilihan bisa dari satu. Nah, umpamanya dia panitia, dia juga narasumber, bisa dia peserta, dia juga narasumber, ya bisa. Nah, kemudian sudah itu masuk di pilihannya, karena bisa pilih lebih dari satu, maka kita kasih kotak centang.
Iya, ini pertama narasumber, kemudian yang kedua panitia, kemudian yang ketiga peserta. Nah, bisa juga yang lain lagi kita tambah satu lagi, peninjau. Ya, peninjau. Nah, kemudian wajib diisi. Ya. Nah, setelah itu, anggaplah itu saja data-data yang kita inginkan di dalam daftar RI, maka selesailah pengisian untuk formulir. Nah, kita selanjutnya kita review dulu. Ya, apakah sudah bagus data yang kita sudah bikin. Ya, terhadir, jadi begini nanti tampilannya ketika dikirim atau disebar ke anggota. Daftar hadir rakor asesmen nasional, nama, ketika induk pegawai, jadi kita periksa dulu kalau ada yang masih perlu diperbaiki, nah, bisa diperbaiki. Ya, sudah, berarti sudah bagus. Nah, kita kembali, nah, kemudian masuk di setelan. Di setelan, ya, nah, kita bisa kumpulkan email. Kalau kumpulkan email, nanti ada emailnya orang baru bisa masuk. Jadi jangan kita tentang ini, karena jangan sampai ada anggota teman yang tidak mengingat emailnya. Nah, kemudian perlu masuk, ya batasi ke satu jawaban. Maksudnya satu kali saja orang masuk, ya satu akun atau satu HP. Nah, jadi tidak bisa masuk dua kali. Umpamanya, contoh ketika saya masuk melakukan mengabsen sendiri presensi, kemudian ada teman saya semua bantu, saya ulangi lagi, itu sudah tidak bisa kalau kita batasi ke satu jawaban. Ya, saya kira ini bagus, kita tulis batasi satu jawaban, jangan sampai ada anggota yang mengabsen temannya. Nah, kemudian berikutnya responden dapat. Ya, nah, kita centang edit setelah mengirim. Artinya dia bisa mengubah data atau mengisi data itu sama dengan mengedit. Kemudian berikutnya presentasi. Ya, presentasi. Tampilkan status progres. Ya, kalau kita mau tampilkan berapa nih, sudah berapa yang melakukan absensi atau acak urutan pertanyaan, bisa tampilkan link untuk menyerahkan jawaban, bisa pesan konfirmasi. Ya, setelah selesai ada konfirmasi. Nah, terima kasih. Terima kasih Anda sudah melakukan presensi. Ya. Kemudian berikutnya quiz. Nah, ini bisa juga kita jadikan quiz. Contoh ini setelah rilis quiz. Nah, ini kalau berupa quiz, ini kan hanya berupa survei. Ya, kalau quiz, nah ini kita centang. Karena kita hanya survei, jadi di Google Formulir itu ada dua, ada survei, ada quiz. Ya, kalau sifatnya survei hanya data-data saja yang diminta, bukan untuk menilai jawaban yang dimasukkan itu benar atau salah. Nah,
selesai saja. Nah, jadi kita tidak pilih saja, kemudian kita simpan. Ya, setelah itu kita klik jawaban. Ya, jawaban ini gunanya untuk membuat spreadsheet. Ya, nanti orang melakukan proses mengisi Google Formulir itu akan tersimpan nanti di Google Spreadsheet. Ya, jadi kita ketik ini, kemudian judulnya apa? Nah, judulnya namanya presensi presensi akor assessment. Ya, contoh, kemudian buat. Ya, nanti ketika orang mengisi atau peserta rakor mengisi presensi di Google Formulir, maka nanti akan masuk di sini. Kemudian kita kembali lagi di Google Formulirnya. Setelah itu baru kita kirim. Ya, kirim. Ya, kita kirim ke peserta dalam bentuk apa? Ya, apakah masuk di emailnya anggota? Saya kira ini agak susah untuk anggota. Bisa juga, ya, bisa. Ini. Kemudian yang lebih banyak digunakan adalah yang link. Ya, ini yang dikirimkan ke peserta untuk dibuka untuk mengisi presensi. Jadi ini sudah ada linknya. Kalau ini dirasa panjang bisa dipendek, ya, sedikit pendek ini pendeknya. Nah, tapi karena ini berupa link, ya, tergantung juga dari teman-teman. Karena ini berupa link, nah, kalau saya lebih cenderung saja yang panjang, ya, biar bagaimana hanya diklik saja. Tetapi kalau mau ditulis, mau diketik, bisa kita perpendekkan. Ya, umpamanya mau disebar tidak dikirim di WA, umpamanya hanya mau dituliskan di kertas, ya, bisa perpendek. Jadi saya tidak perpendek karena mau dibagikan mau juga dibagikan di WhatsApp, hingga peserta itu klik di WhatsApp-nya, bisa juga di WhatsApp nanti bisa juga diperpendek walaupun mau diklik di WhatsApp. Ya, jadi saya tidak rubah, saya hanya mencontohkan ini perpendek, ya, bisa juga tidak pendek. Ya, kemudian salin. Nah, inilah alamat yang dibagikan ke peserta untuk melakukan presensi. Nah, contoh, saya buka WhatsApp, saya kirim anggaplah di grup.
sudah ada. Saya contohkan saja. Ya, anggaplah ini grup atau bisa pribadi-pribadi dikirimkan. Jadi saya kirim saja karena ini hanya contoh. Saya kirim ke Aldi. Ya, contoh ini saja. Saya paste di sini. Ya, kemudian kirim. Ya, sudah terkirim. Nah, sekarang anggaplah saya selaku peserta workshop. Nah, saya ingin mengisi presensi dengan mengklik link yang sudah dibagikan tadi oleh panitia. Saya klik ini. Saya isi nama, contoh saja. Ya. Kemudian nomor induk pegawai. Anggaplah saya tulis ketik tadi huruf. Nah, ini ada harus berupa angka. Ya, ketik di mana? Ya, contoh ya 19 99 01 01 1999 yang komanya 2001 1 1 1. Contoh unit saya, kemudian unit kerja komanya kemudian jabatan saya di unit kerja contohnya sebagai kepala sekolah. Ya, kepala sekolah. Contoh jabatan rakor asesmen. Ya, tentang jabatan Anda. Contoh ya, saya diundang sebagai peserta. Contoh, kemudian nah, kalau satu saja, satu. Jadi ini jawabannya bisa lebih dua. Anggaplah saya juga sebagai contoh peninjau. Kemudian kirim. Maka hasilnya nanti itu akan masuk di presensi. Nah, ini ada cepat aja SMP sekolah peserta dan peninjau. Ya, sesudah itu saya kira sudah selesai. Sudah itu kita tinggal keluar. Ini sudah selesai semua. Selesai semua ini. Nah, selesai. Nah, ketika kita ingin memberikan ya, oke, terima kasih. Saya kira demikian. Ada teman juga menelpon. Terima kasih. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.